Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan industri di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa. Namun kini, arah pembangunan nasional mulai bergeser. Pemerintah mulai menyadari pentingnya pemerataan ekonomi. Tak hanya Jawa, kini Pulau Sumatera menjadi kawasan strategis baru dalam agenda industrialisasi. Sumatera, dengan kekayaan alamnya, mulai dilirik serius sebagai pusat pertumbuhan industri. Di video kali ini, kita akan membahas 7 pabrik besar yang akan segera dibangun di Pulau Sumatera, proyek-proyek strategis yang akan mengubah wajah industri di wilayah barat Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Raffles ID, karena kami akan terus membahas perkembangan terkini di Pulau Sumatera. Kita mulai dari ujung barat Pulau Sumatera. Aceh akan membangun pabrik minyak goreng pertamanya. Dengan rencana investasi awal mencapai 1,5 triliun rupiah. Pabrik ini akan mengolah langsung tandan buah segar kelapa sawit dari petani lokal hingga menjadi minyak goreng siap pakai. Selama ini, konsumsi bahan pokok di Aceh, seperti minyak goreng, masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Padahal, Aceh memiliki potensi besar sebagai penghasil crude palm oil atau CPO yang cukup besar. Dengan produksi mencapai 800.000 hingga 1 juta ton per tahun dari 64 pabrik kelapa sawit. Sehingga dengan pembangunan pabrik ini, proses hilirisasi akan benar-benar dirasakan di hulu. Kabarnya PT Flora Agung berminat dalam investasi pembangunannya. Untuk diketahui, PT Flora Agung merupakan perusahaan mitra pemerintah dalam distribusi minyak goreng subsidi, Minyak Kita. Pembangunan pabrik ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat. Masih dari Aceh, investor asal Malaysia, Michael Soh, melalui salah satu perusahaannya, berencana membangun pabrik daur ulang litium dan tembaga di kawasan industri Ladong, Aceh Besar. Pabrik ini akan menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan sistem daur ulang 100 untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik atau EV, sejalan dengan visi Indonesia menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon. Proyek ini diperkirakan menciptakan sekitar 2.000 lapangan kerja, dengan mayoritas posisi diisi oleh tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah, melalui Bupati Aceh Besar, menyatakan dukungan penuh terhadap investasi ini karena dinilai mampu meningkatkan perekonomian lokal dan menjadikan Aceh bagian dari ekosistem industri hijau nasional. Bergeser jauh ke Sumatera Selatan. Satu lagi proyek energi masa depan, pabrik bahan baku bioaftur atau aftur nabati, sedang direncanakan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Pabrik ini akan mengolah kelapa menjadi crude coconut oil atau CCO, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku bioaftur. Dengan kapasitas produksi sekitar 100 hingga 120 ton per hari, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor energi hijau nasional. PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri akan membangun 2 pabrik pupuk baru di Sumatera Selatan sebagai bagian dari modernisasi fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Dengan total luas mencapai 8,8 hektar, pabrik ini akan menggantikan fasilitas lama yang sudah beroperasi sejak era 70-an dan kini tak efisien lagi. Proyek pembangunan ini membutuhkan investasi senilai 670 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10,52 triliun rupiah. Dengan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi tinggi, 2 pabrik ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor pupuk. Proyek ini juga berdampak besar secara sosial karena menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Pabrik ini sudah mulai dibangun 2023 lalu dan ditargetkan selesai tahun 2027 mendatang. Walaupun lebih dikenal dengan komoditas sawitnya, pemerintah Kabupaten Siak, Riau, menyambut baik rencana pembangunan pabrik baja di kawasan industri Tanjung Buton KITB.
Pabrik baja yang akan dibangun di wilayah ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan baja dalam negeri yang terus meningkat. PT Lestari Bumi Hijau berencana membangun pabrik baja di Kait B dengan menggandeng 2 kontraktor asal Cina. Pembangunan ini diperkirakan memakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Dana tersebut bersumber dari pembiayaan investasi yang bersumber dari lembaga keuangan di Australia. Masih di provinsi yang sama, di Riau, meski menuai pro kontra, perusahaan PT Pancaran Cahaya Sejati (PCS) sedang membangun pabrik pengolahan sawit dengan kapasitas lebih dari 60 ton per jam dan ditargetkan beroperasi bulan Mei 2025. Kuantan Singingi yang sebelumnya hanya dikenal sebagai daerah pertanian, kini diproyeksikan menjadi kawasan industri kelapa sawit baru. Pabrik ini akan meningkatkan serapan hasil panen petani dan mengurangi ketergantungan pada pabrik luar daerah. Dengan fasilitas modern, pabrik ini juga akan mendukung program keberlanjutan dan peningkatan mutu ekspor sawit Indonesia. Tibalah di pembahasan terakhir. Proyek pembangunan pabrik kaca oleh Sinyi Group di Rempang Eco City, Batam, dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 ini. Dengan nilai investasi mencapai 174 triliun rupiah, proyek ini merupakan bagian dari 10 inisiatif strategis yang mencakup industri kaca panel surya, soda abu, dan pemrosesan pasir silika. Total lahan yang dikembangkan mencapai 8.142 hektare dari total area Pulau Rempang, seluas 17.600 hektare. Proyek ini masih dalam tahap penyiapan lahan, termasuk pembebasan kawasan hutan dan kebun masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan. Demikian pembahasan 7 pabrik skala besar yang akan dibangun maupun beroperasi dalam waktu dekat ini. Proyek-proyek besar ini bukan berdiri sendiri. Semua adalah bagian dari kebijakan hilirisasi nasional yang kini digerakkan dengan serius oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembangunan pabrik-pabrik ini adalah manifestasi langsung dari visi tersebut. Dan Sumatera, perlahan tapi pasti, mulai menjadi pemain utama dalam babak baru industri nasional. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak pabrik, kawasan industri, dan proyek strategis lain yang belum kita bahas dalam video ini. Untuk itu, pastikan kamu tetap bersama Raffles ID, karena kami akan terus mengawal setiap perkembangan besar di tanah Sumatera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendukung konten positif tentang pembangunan Indonesia.